Oke, kita tunggu Mbak Sandranya dulu. Halo. Oke, selamat malam teman-teman perempuan berkisah. Jadi di sini kita akan live IG sama Dokter Sandra dari perempuan berkisah juga ngebahas tentang standar kecantikan gitu. Cuman ini kita lagi nunggu Dokter Sandranya buat join dulu ya. Mana ya Dokter Sandra? Belum ada ya. Coba. Oh, udah bergabung. Oke, lihat. Kita tunggu Mbak Sandra nge-lag. Hah? Nge-lag. Halo. Hai, Kedengeran? Roma. Kedengeran. Kedengeran. Tadi ada yang bilang nge-lag. Itu biasanya masalah apa ya? Kayaknya sih ini nih headset gitu. Gitu ya? Tapi ini Iya. jelas kok. Heeh. Suaraku Jelas. juga jelas. Oke. Heeh. Malu Oke, pertama sip. kali. Iya, kita ya akhirnya Roma, ya ampun. Akhirnya kita nge-live bersama. Iya, benar-benar. Kamu belum tulis judulnya. Gimana sih diketik gitu ya? Bentar Diketik ya. di komen. Mm-mm. Lu panjang lagi judulnya. Apa ya? Standar kecantikan aja gitu ya, Mbak? Eh, apa ya? Ini ada di handphone gimana bu? Gua nggak inget apa sih? Apa ya? Panjang bentar, Mbak. Mm-mm, Standar kecantikan. panjang. Mana ya? Bentar. Suara Mbak moderator menggema. Masa sih di tempat gua nggak menggema? Bagus-bagus aja. Apa sih, Mbak? Temanya? Aku cuma ingat standar kecantikan. Panjang banget soalnya judulnya. Coba. Mana ya? Lu mau buka di mana, di laptop? Iya. Hmm. Ini cuma standar kecantikan aja udah gitu. Apa ya? Enggak. Mana sih lu buka dari laptop Lupa. apa? Bentar. Aduh, kurang persiapan. Astaga. Mungkin dari followers perempuan berkisah ada yang tahu nggak panjangnya judulnya? Nih bentar gua buka. Instagram. Oke. Standar kecantikan dan promo produk yang merendahkan perempuan. Dan promo produk yang merendahkan. Tumben sinyal lu bagus. Aduh, dibuka aibnya lagi. Terus ini gimana Nah, ngepinnya? habis itu ini diklik di komenmu itu, terus pin. Mana nggak bisa, Mbak? Diklik dulu, Udah. klik komennya. Ada keluar pilihannya nggak? Ada keluar Nggak. pilihannya pin komen. Nggak ada. Ada. Nih. Tekan yang lama.
Udah Mbak, nggak keluar. Ada semua. Nggak mungkin, karena kamu hostnya, kamu pasti keluar. Aku nggak Dah. bisa karena aku bukan host. Nah, dah. Oke, udah ada. Oke. Jadi benerannya ya, kita mulai lagi. Oke, halo teman-teman. Kenalin, aku Romayana dari tim redaksi Perempuan Berkisah, sama Dokter Sandra dari tim redaksi Perempuan Berkisah juga. Dia founder dari Dokter Tanpa Stigma. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol cantik tentang standar kecantikan dan promo produk yang merendahkan perempuan. Mungkin itu dulu kali ya perkenalannya. Seharusnya tuh Mbak Alimah yang lead Hmm. Mbak Sandra. Cuman karena kondisi dan sebagainya nggak memungkinkan untuk live, jadi diganti sama aku. Jadi kalau misalnya Yes, yes, yes. omongan aku nggak jelas ya, mohon maaf ya. Ini pada bilang tuh suara kamu menggema, tapi padahal aku nggak Di mendengar di aku suaranya di aku bergema. nggak menggema. Iya, di aku Coba juga nggak bergema. kalau nggak pakai. Makanya. Terus by the way teman-teman, kita nggak ini ya, kita bukan ngobrol-ngobrol cantik ya. Iya sih, kita ngobrol Terus cantik cantik. karena udah cantik, tapi hari ini aku akan bahas dari sisi medisnya tentang produk-produk yang aku yakin sih kalian semua juga pasti pernah baca iklannya, pernah lihat dengan bahasa-bahasa yang luar biasa, kadang dengan pakai clickbait kayak gitu. Nah, sebenarnya tanpa melihat iklan-iklan kayak gitu juga kan kalian kan eh, sering ya, maksudnya bertanya-tanya nih, ini produk kayak gini nih bisa apa enggak sih pakai bener apa enggak gitu, bermanfaat atau bahaya apa enggak sih gitu. Nah ya kita silakan teman-teman kalau mau nanya. Terus aku juga udah ada nih beberapa list yang aku catat, apa biasanya produk-produk yang absurd itu yang apa, nanti aku akan bahas dari segi medisnya. Tapi sebelum ngomongin itu tuh Mbak, Hmm. pernah nggak sih dapat tawaran produk yang emang apa ya, menarik gitu lah. Kayak misalnya krim apa gitu, terus Mbak tuh kayak pengen cobain gitu, gitu. Atau misalnya pengen konsumsi obat apa buat apa gitu. Nah, nggak sih ada ketertarikan untuk Aku, oh kalau aku sih jarang sih. Maksudnya kalau misalkan produk-produk kecantikan gitu ya biasanya atau aku lebih ke produk perawatan. Jadi oke. karena kan aku memang nggak terlalu suka dandan, dan maksudnya tuh aku nggak terlalu lah memperhatikan kayak gitu-gitu banget. Artinya gue tuh santai aja gitu, maksudnya ya kayak gini aja, rambut gue aur-auran kayak gitu, muka gue nggak dandan kayak gitu. Iya, jadi makanya gue tuh hampir gak pernah kemakan sama kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalkan produk perawatan badan, nah gue sering Hmm. kemakan tuh, karena gue sebenarnya gue lumayan suka, maksudnya merawat diri gitu. Misalkan gue maskeran rambut, masker wajah kayak gitu, body lotion gitu. Nah, itu gue sering banget tuh kemakan. Pokoknya kayak gitu-gitulah yang perawatan-perawatan self care gitu, itu gue kemakan. Tapi ya maksudnya gue membeli dengan ekspektasi yang masuk akal gitu. Jadi kalau misalkan gue beli hand body, ada keluaran baru gitu ya, merek apa gitu yang gue suka. Biasanya gue suka tuh yang buah-buahan kayak gitu kan, karena kan wangi ya kan. Pokoknya gue suka hand body tuh yang wangi. Tapi ya gue nggak punya juga ekspektasi bahwa oh dengan hand body ini kulit gue bakal jadi lebih putih gitu misalkan. Nggak, gue nggak pernah kayak gitu. Jadi misalkan gue pakai masker rambut, ya gue cuma memilih dari aromanya aja yang gue suka gitu. Tapi gue juga nggak jadi kayak oh dengan masker ini terus rambut gue akan jadi tebal, cepat panjang, terus hitam berkilau luar biasa gitu, nggak juga. Jadi pokoknya gue kalau beli sesuatu sih dengan ekspektasi yang masuk akal aja gitu. Oke, kalau teman-teman dari followers Perempuan Berkisah punya pengalaman yang sama gitu, bisa sharing juga ke kita gitu. Mm. Oke, ini kita mau bahas tentang
etika Bahas dulu nih, apa Mbak. dulu nih? Dan Oh, boleh, sensitif boleh, boleh. promo produk. Itu yang baik dan benernya itu sih kayak gimana? Nah, sebenarnya sih yang gue sering kali tuh miris ya kalau misalkan ngelihat promo-promo produk. Kalau misalkan di TV mungkin nggak terlalu ketara banget ya, nggak etisnya gitu. Tapi kalau misalkan kayak di sosial media, di Facebook, di Instagram terutama, terus gue nggak tahu deh di platform apa lagi itu, gue tuh ngerasa itu bener-bener vulgar banget. Mereka itu memberikan insecurity ke Hmm, perempuan gitu loh. iya iya. Jadi strategi pemasaran mereka itu adalah dengan memberikan kekhawatiran dan ketakutan kepada perempuan. Misalkan kayak, oh kalau selangkanganmu hitam nanti akan ditinggal suami kayak gitu kan. Atau nanti ada berita pelakor apa gitu. Terus dia pasang berita pelakor itu, terus belakangnya ternyata dia promo gitu. Apa suami direbut sama pelakor karena istri pantatnya hitam kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu gitu loh, maksudnya memberikan ketakutan-ketakutan dan insecurities ke perempuan Hmm, supaya jadi gak percaya diri sama dirinya sendiri, terus akhirnya mau membeli produknya mereka yang hmm. sebenarnya produknya itu nggak ada hubungannya sama sekali gitu loh. Benar-benar, benar banget. Heeh. Maksudnya apa sambungannya antara perempuan yang pantatnya hitam dengan suami meninggalkan, ya itu gue jadi bingung deh, maksudnya yang sebenarnya ini salah di mananya ya, perempuan yang beli produknya apa suaminya yang cari-cari alasan buat ninggalin istrinya, Hmm. nyari alasannya nggak masuk akal, nyerahin istri cuma karena pantatnya hitam, mungkin karena dia nggak bisa ngaca pantatnya sendiri hitam apa enggak. Terus apa pelakornya, apa gue nggak tahu dia apa yang jualan, Yang siapa penting sebenarnya yang, hubungannya sama sekali gitu loh. iya nggak ada hubungannya, iya kan, maksudnya gila, pernikahan lu segitu rapuhnya ya dengan karena istri lu pantatnya hitam, terus lu mau ceraiin. Jadi gimana kalau kalau mau nikah ini harus harus tahu warna pantatnya dulu tuh gimana? Nah, benar-benar. Ya kan? Maksudnya itu hal-hal yang tidak tidak fundamental sebenarnya, tidak berdasar lah, maksudnya ya segitunya ya perempuan ya, harus dibodohi, harus dijadikan korban bisnis orang dengan cara-cara yang seperti itu gitu loh. Oh karena payudaramu kecil, karena kulitmu hitam, karena hidungmu pesek, iya kan? Ntar apalah ketiakmu hitam, apalah hal-hal yang sifatnya tuh fisik banget gitu loh. Kenapa perempuan nggak bisa dinilai dengan prestasi Iya, atau iya. dengan karakternya gitu? Kenapa semuanya harus dinilai dengan fisik gitu loh? Itu sih yang menurut gue tuh sering miris gitu. Jadi em, sebenarnya melalui Instagram Live ini gue tuh mau semoga kita ya bisa membangkitkan kesadaran teman-teman gitu supaya lebih cerdas dalam membeli, cerdas dalam melihat apa promo-promo produk kayak gitu. Kita berpikir dulu lah, harus betul-betul sadar ketika kita membeli suatu produk dengan kesadaran penuh. Apakah kita memang butuh atau enggak produk ini? Apakah memang produk ini sesuai dengan apa yang dijanjikan? Masuk akalkah yang ditawarkan oleh produk ini? Dan apakah sudah cukup maksudnya apakah penawaran dari produk ini dengan cara-cara yang tidak merendahkan calon konsumennya gitu, ya kan? Itu yang harus benar-benar dipikirkan. Semoga dengan Instagram Live ini nanti selanjutnya teman-teman bisa belajar trik-triknya supaya tidak terjebak dalam hal-hal yang semacam itu gitu. Tapi gini loh Mbak, kadang kan kayak nih, Hmm. aku kan sekarang-sekarang sering lihat TikTok nih.
Maksudnya ya buat hiburan gitu di selama pandemi COVID-19. Terus setiap misalnya lihat di TikTok, terus ada perempuan gitu misalnya lagi bikin video, itu kadang teman-teman perempuan yang komen ya ngejatuhin gitu, kayak misalnya contohnya, ih setiap kamu hitam, terus mending kamu beli produk ini deh gini-gini. Jadi kayak apa ya, eh, malah udah mah produk enggak kan, terus yang nawarin dan komennya itu juga rendahin juga dia gitu loh. Jadi aku kayak agak apa ya, duh kok bisa sih sampai segitunya. Iya, sebenarnya karena ini apa? Menurutku gimana ya? Ya kalau kamu berkumpul dengan kelompok-kelompok orang yang seperti itu, Mm-mm. ya eh, yang seperti itulah yang akan kamu dapatkan, yang beredar itu ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu bergaul dengan orang-orang yang hanya memperhatikan fisikmu saja, ya selama kamu masih berkumpul sama orang-orang seperti itu, hanya fisikmu yang akan dibahas gitu loh. Tidak akan ada hal yang lain yang lebih daripada sekedar fisikmu. Sama seperti ketika kamu ketika kamu lihat-lihat di akun-akun yang eh, cara berjualannya adalah seperti itu dengan merendahkan perempuan gitu kan. Ya, yang follow di akun seperti itu semuanya adalah perempuan-perempuan yang memperhatikan fisik atau laki-laki yang memang mengharapkan perempuan itu hanya dinilai secara fisiknya aja gitu ya. Jadi kalian jangan heran kalau misalkan di akun-akun seperti itu semua yang dibahas adalah fisik, bukan bukan yang lain. Ya, ya. Di mana body shaming akan bertebaran di situ, dan sekali kalian klik di situ kan biasanya kan kayak ada history gitu kan. Terus nanti kan Facebook atau Instagram kan kayak udah mengenali kan kita biasanya klik apa gitu kan, barang-barang apa yang kita biasanya cek kan. Kalian akan terus dibombardir kan dengan produk-produk dan postingan-postingan yang senada dengan yang udah kalian lihat sebelumnya gitu loh. Jadi kalau aku saran, mungkin salah satu triknya adalah jangan kalian mulai dengan penasaran terhadap barang-barang yang seperti itu gitu loh. Karena begitu kamu klik itu udah akan masuk ke apa sih, gue nggak ngerti Ke historinya itu. Nah pokoknya itu udah kebaca sama sama Instagram sama Facebook, itu tuh udah kebaca bahwa kita udah pernah klik, artinya kita tertarik dengan hal-hal yang semacam itu. Nanti kalian akan terus-terus dikirimin gitu. Dan ya namanya kalau misalkan kalian terus-terusan dibombardir dengan produk-produk yang seperti itu, ya akhir-akhirnya kalian akan kepikiran juga kan. Maksudnya misalkan tiap hari kalian dibombardir dengan iklan-iklan dan pernyataan-pernyataan cara-cara jualan yang bilang oh payudaramu harus seksi seperti ini, besar supaya kalian bisa percaya diri, menambah kepercayaan diri. Kalau tiap hari kalian dibombardir dengan produk yang kayak gitu, karena karena kalian udah pernah klik satu kali, dua kali, karena penasaran, lama-lama kalian kepikiran juga kan. At the end of the month, kalian akan akhirnya ngelihat juga, iya ya tetek gue kecil ya, iya kali gue butuh kali produk ini gitu loh. Don't start with that. Jadi lebih baik lebih baik udah jangan jangan di penasaran sama ya udah lupain aja yang kayak gitu-gitu, lewat aja. ya sih benar-benar. Mm-mm. Terus kalau misalnya tanggapan Mbak Sandra apa ya sama teman-teman gitu yang tergiur produk X misalnya gitu. Terus apa ya, mereka tuh jadi nawarin gitu loh, kalau jadi kayak gimana ya, kayak ngejatuhin misalnya aku misalnya nyobain tuh, aku tahu ini tuh produknya kagak gitu, cuman karena tertipu sama iklan-iklan dan kemudian juga sama sugesti, aku tawar nih sama Mbak Sandra. Terus nawarnya gini, Mbak pakai dong biar tambah cepetan gitu, biar makin kelihatan tahu gini kayak gitu. Maksudnya gimana ya, biar
kayak mengedukasi diri kan Mbak, biar lingkaran kayak gitu tuh bisa diputuskan gitu. Apa maksudnya apa ya? Apa Hmm. lakuin gitu. Kalau misalnya ada teman yang ngomongin kayak gitu. Sebenarnya sulit ya kalau misalkan mau memutus hal seperti itu karena memang itu kalau kalau yang aku percaya yang aku yakini memang harus dari orangnya sendiri yang menyadari dan dia memang mau merubah diri gitu. Tapi mungkin kalau misalkan seandainya itu teman kita sendiri ya, kalau skenarionya adalah seperti yang kamu bilang itu teman kita sendiri dan menawarkan dengan cara-cara seperti itu gitu Hmm. ya. Eh, ya kita bisa mungkin bukan negor ya, kalau misalkan negor mungkin rasanya nggak enak juga karena Iya, iya. ya barangkali dia maksudnya kan dia berjualan juga karena dia membutuhkan penghasilan gitu kan. Iya. Jadi uh-uh. Kalau dari aku biasanya caraku adalah aku terus konsisten. Jadi Mm. tidak hanya ketika dia berjualan dengan cara seperti itu saja, tetapi dalam kesempatan apapun aku akan selalu berusaha menyuarakan dimanapun dari interaksi langsung atau di sosial media gitu. Sekarang kan sosial media kita semua orang bisa lihat gitu loh. Jadi eh, seorang tahu standpoint kita di mana, pendapat kita tentang hal-hal semacam itu, isu-isu semacam itu seperti apa. Nah, biasanya dengan cara aku yang seperti ini, itu nggak ada orang yang berani menawari aku produk-produk yang semacam itu atau dengan cara-cara yang merendahkan seperti itu gitu karena mereka sudah membaca bahkan dari sebelum Iya. mereka mulai jualan mereka sudah membaca aku orang yang tidak suka sama sekali dengan hal semacam itu gitu jadi nah ini aku terbukti jadi aku sendiri juga udah membuktikan aku selalu di sosial mediaku di kehidupan sehari-hari pun aku selalu berusaha menyuarakan gitu ya tentang kesetaraan gender, tentang perempuan gitu, termasuk di Dokter Tanpa Stigma juga gitu. Iya. Jadi ya syukur ya sampai sekarang sih Dokter Tanpa Stigma masih bersih dari komen-komen peninggi badan, pemutih kulit, pembesar payudara itu gitu. Jadi nggak ada yang berani masuk karena mereka tahu itu memang bukan pasarnya mereka gitu loh Ya. daripada mereka masuk ke akun gue terus gue malah gue report seakun-akunnya malah bubar jualan lo ya kan. Ya, benar-benar. Benar banget. Mm-mm. Dan tadi itu penjelasan dari Mbak Sandra itu salah satu cara dimulai dari kita, dari diri kita untuk melakukan kampanye gitu, melawan produk-produk yang memang merendahkan perempuan. Mm-mm. Jadi dimulai dari diri sendiri Dari diri sendiri. gitu. Terus mungkin Mbak Sandra mau cerita gitu tentang produk-produk yang sekarang banyak banget di pasaran. Dilihat dari perspektif medis nih, Iya. biar teman-teman Oke. jadi tahu gitu loh. Biasanya tuh gue udah nyatet nih ada beberapa nih ada pemutih kulit, pemutih kulit selangkangan dan ketiak. Terus ini yang apa produk-produk yang bikin vagina keset dan wangi. Mm-mm. Terus produk peninggi badan, pembesar payudara sama ini obat apa herbal-herbal yang untuk mempercepat orang cepat hamil. Iya itu Itu banyak banyak juga banget, tuh. banyak Mm, banget. mm, mm. Nah, coba dari mana ya? Dari ini nih, dari pemutih Iya, kulit, selangkangan putih. sama ketiak. Itu kan tanpa diiklanin aja tuh memang perempuan Indonesia dasarnya itu terobsesi sama yang kulitnya tuh putih dan Putih benar-benar bersih rata satu badan dari kepala lu kepala sampai ujung kaki gitu kaki tuh harus ya. putihnya rata gitu loh. Padahal itu tuh nggak masuk akal. Suara gue katanya agak kecil. Nah, padahal itu tuh apa maksudnya? Itu tuh nggak masuk akal kalau seluruh badan lu itu tuh warnanya sama Putih. semua. Oh, Karena memang akan ada area-area tertentu yang seperti gradasi-gradasi gitu loh.
Iya kan? Jadi biasanya di area-area lipatan, area-area tekukan, ya itu biasanya memang akan cenderung warnanya itu gradasinya dia akan lebih gelap gitu. Hmm. Jadi jadi untuk produk yang pemutih segala macam pemutih ini kan pemutih ada yang bentuknya pemutih hanya krim di wajah aja Iya. ya kan. Ada yang pemutih yang berupanya itu disuntik jadi bisa menjanjikan putih satu badan Betul gitu sebelumnya. kan. Betul sebelumnya. Nah, ini kalau untuk pemutih yang di wajah itu memang bisa ada bahan-bahan tertentu yang yang dicampurkan di dalam krim wajah itu bisa memutihkan wajah. Tapi itu adalah bahan yang sebenarnya termasuk bahan keras. Dan ada beberapa bahan itu yang sudah digolongkan berbahaya. Jadi seharusnya tidak dikeluarkan lagi. Kalau ketahuan nama BPOM itu harusnya udah tidak ada izin edarnya gitu. Hmm. Bahan-bahan seperti merkuri itu kan bisa tuh untuk memutihkan ya. Iya, Tapi iya. kan sekarang merkuri udah nggak boleh sama sekali. Mm-mm. Terus bahan-bahan seperti hidroquinon gitu misalkan, itu juga bisa untuk memutihkan wajah gitu memang. Tapi krim dengan hidroquinon itu seharusnya keluar atas resep dokter. Hmm. Jadi eh, tidak bisa krim dengan hidroquinon itu dijual di pasaran-pasaran, misalkan di Alfamart gitu, apa di Giant gitu misalkan, itu kan ada ya merek-merek yang di counter itu kan, itu biasanya adalah merek-merek yang meskipun dia menjanjikan putih, tapi itu tidak akan bisa putih banget gitu, tidak akan bisa Hmm. putih dalam waktu cepat. Itu kayak butuh mungkin 10 tahun, 20 tahun kalau kalian setia Wah, sama produk itu, mungkin gila. akan kelihatan lah, maksudnya wajah kalian memang lebih lebih kami karena memang itu nggak ada bahan kerasnya. Karena Hmm. kalau misalkan ada bahan kerasnya yang benar-benar bisa memutihkan dalam waktu cepat, itu harusnya pakai resep dokter. Nah, ini bahayanya adalah karena krim dengan bahan-bahan seperti ini mudah banget dijual secara online. Jadi, krim-krim yang biasanya merek-mereknya itu nggak jelas, nggak tahu apa, Hmm. itu mereka menjanjikan putih dalam waktu cepat. 1 minggu, 2 minggu, kulitmu udah bisa putih. Betul, itu biasanya betul, memang betul bisa sesuai dengan yang dijanjikan gitu. Karena di Hmm. dalamnya ada bahan keras itu, hidroquinon, dalam dosis yang sangat tinggi. Tapi itu kan salah, karena itu kan harusnya dengan resep dokter, Iya, ya iya. kan? Hmm. Nah, untuk teman-teman yang membeli produk seperti itu, kalian akan seneng karena seminggu 2 minggu itu langsung benar, paling nggak wajah kalian tuh kelihatan jauh lebih putih gitu. Tetapi krim-krim seperti ini tidak bisa kalian ganti seenaknya. Hmm. Karena begitu kalian ganti langsung, misalkan kalian udah tergoda lagi dengan Hmm. produk yang lain, dan kandungan dari krim pengganti itu berbeda daripada krim yang ini, itu kalian wajahnya pasti akan langsung hitam. Oh, Langsung kayak wah. kayak gosong gitu mungkin ya. Langsung keluar fleknya semua, langsung lebih hitam daripada yang sebelumnya gitu. Jadi memang tidak bisa untuk krim yang memutihkan itu kalian harus dengan resep dokter, dengan konsultasi dokter. Artinya kalau kalian beli di online kan itu tidak melewati pemeriksaan dokter ya, dan tidak melewati resep dokter gitu. Jadi itu yang harus diwaspadai. Itu kalau misalkan dari krim ya. Dan Iya. kalau misalkan dari krim wajah itu kan biasanya kan cuma wajahnya doang ya yang putih ya. Iya, Ini ini. wajahnya doang putih tapi di sininya udah hitam gitu ya. Itu kalian pikir sendiri deh. Mau nggak kayak begitu tuh modelnya? Gue sih males. Iya. Nah, terus Aduh. selanjutnya itu yang ini dulu deh, karena krim dulu ya. Nah, Iya. krim untuk yang memutihkan ketiak Telinga. sama Iya. telinga. Kenapa jadi telinga? Ketiak sama selangkangan. Selangkah. Iya. Nah, kalau untuk ketiak sama selangkangan, ini seperti yang tadi gue bilang. Kalau di area-area lipatan itu memang cenderung Cenderung lebih gelap gelap ya. kan, lebih gelap warnanya. Karena terutama untuk teman-teman yang gemuk ya,
Teman-teman yang gemuk di area-area seperti itu kan kulitnya jadi lebih sering bergesekan ya. Areanya jadi lebih lembab di situ, banyak keringat di situ. Nah, jadi memang biasanya itu akan jadi lebih hitam itu pada orang-orang yang gemuk, bahkan di lipatan leher gitu misalkan yang sering bergesekan, misalnya lehernya udah ngelipet gitu ya saking gemuknya gitu. Nah, itu akan hitam di area situ. Itu ada namanya sendiri secara medis, namanya acanthosis nigricans. Itu teman-teman boleh cek. Akantrosis Acanthosis eh nigricans. nigrikan. Jadi itu memang nigricans. Nah, ini teman-teman boleh cek ya di Google ya. Jadi itu memang adalah kondisi yang memang seperti itu. Karena seringnya kulit bergesekan, karena lembab, karena banyak keringat di situ. Jadi, karena penyebabnya adalah itu, cara untuk mengatasinya adalah ya jangan membiarkan itu terlalu banyak bergesekan. Jadi misalkan teman-teman yang gemuk, ya turunkan berat badan, ya kan? Menurunkan berat badan, mencapai berat badan yang ideal kan bukan cuma demi kecantikan ya, bukan cuma demi ketiak kalian nggak hitam gitu, tapi kan untuk kesehatan juga. Jadi turunkan berat badan. Terus upayakan kalian tuh jangan terlalu banyak berkeringat di area itu, di ketiaknya dan di selangkangannya itu. Usahakan jangan terlalu lembab. Dengan cara apa? Kalian gunakan baju-baju yang menyerap keringat. Nomor satu. Nomor dua, kalian bisa pakai bedak. Jadi misalkan aktivitas kalian itu sering diluarkan, kalian udah tahu bahwa kalian mudah sekali berkeringat. Boleh dibantu dengan bedak gitu kan, supaya bedak itu kan bisa menyerap keringatnya kan, ya. atau dengan deodoran kalau di area ketiak gitu ya. Nah, khusus untuk di area selangkangan, ini yang biasanya teman-teman itu agak salah kaprah. Yang gua nilai ya. Karena ada perbedaan antara yang dimaksud dengan selangkangan itu yang di lipatan paha dalam ya, dengan mulut vaginanya sendiri atau di labia mayor dan labia minornya. Kalau di area yang selangkangan, yang artinya adalah lipatan paha bagian dalam itu biasanya kulitnya memang menghitam karena kan kita pakai celana dalam ya. Setiap hari kita pakai celana dalam. Nah, kalau celana dalam kita itu terlalu ketat, dengan ada jahitan di pinggirnya itu. Di pinggirnya iya. Nah, itu kan akan memberikan iritasi-iritasi kecil setiap hari. Apalagi kalau misalkan tadi ya kalau kita keringetan. Nah, kalau kita keringetan, suasana di situ lembab, kan lebih banyak bergesekannya gitu kan. Nah, itu akan membuat kulitnya jadi lebih hitam. Memang di situ akan seperti itu. Nah, teman-teman bisa mengatasinya dengan scrub untuk mengurangi penumpukan kulit matinya di situ ya kan, karena kulit mati itu juga bikin kelihatan kusam, bikin kelihatan agak lebih gelap gitu. Kalian boleh scrub di lipatan paha dalamnya aja ya, jangan sampai ke mulut-mulut vaginanya. Scrubnya itu hanya di lipatan pahanya aja gitu, untuk supaya kulit matinya hilang. Nah, terus selanjutnya juga kalian jangan pakai celana dalam yang terlalu ketat, atau kalian boleh cari celana dalam yang nggak ada jahitannya itu loh. Kan sekarang kan udah banyak tuh. Iya. Dijual lah celana dalam yang tanpa jahitan gitu kan. Itu kalian bisa coba pakai di situ. Tapi itu adalah hanya untuk di lipatan paha bagian dalam aja, bukan untuk di kelamin kalian, di mulut vagina yang namanya labia mayor itu. Area di sekitar labia mayor itu memang dia warnanya lebih gelap. Itu siapapun akan seperti itu. Memang area di situ warnanya lebih gelap karena sel yang memproduksi itu zat warna itu. Aku nggak tahu, Mbak. Gue lupa. Melaninnya itu memang lebih banyak di situ. Dan lagi kan memang karena ada tumbuh bulu kemaluan kan di situ kan. Jadi memang warnanya cenderung lebih gelap di situ. Itu adalah hal yang wajar yang tidak akan bisa kalian ganggu gugat udah. Dan jangan pakai krim-krim apapun di area mulut vagina ya.
that's very very dangerous karena area kulit di situ itu sangat-sangat sensitif. Dia beda jenis kulitnya daripada di kulit kita kayak kulit tangan gini. Jadi jangan pakai yang macam-macam di situ daripada nanti iritasi, perih atau apa gua nggak tahu. Jangan. Ya udah terima aja memang itu. Kalau misalkan apa kalian biasanya apa sih biasanya kalau misalkan mungkin pasangan kalian kali ada yang protes like ini kalian kok hitam gitu ya di Miss V-mu gitu terus ya itu coba lu cek lagi sebenarnya dia dapat inspirasi itu dari mana kalau kalau vagina itu harus warnanya tuh putih gitu. Coba ditanyain, mungkin dia sering banget nonton film bokep kali ya, ngelihat misi bintang bokep itu putih-putih semuanya gitu. Itu kalian jangan salah ya, karena bintang bokep itu semua badannya itu di apa sih? Di make up Dikasih enggak? di make up. Iya, di make up. Di make up. Jadi iya, jadi pasti kan semuanya kelihatan benar di make up kayak dikasih apa sih? Foundation gitu kali ya, apa sih? Iya kayak Concealer foundation apa gitu. itu biar lebih mulus. Jadi ya iya dong. Kalau kita muka berminyak aja kita mau syuting kan kita dikasih itu kan. Nah Iya. itu jadi biasanya tuh kayak gitu. Itu yang nggak mungkin. Nah terus untuk yang ini kalau misalkan berupa suntikan. Nah untuk suntikan ini memang masih sangat kontroversi. Jadi masih belum ada penelitian yang benar-benar membuktikan bahwa injeksi-injeksi vitamin C, injeksi glutathione atau apalagi sih biasanya itu benar-benar bisa memutihkan. Yang bisa dijanjikan adalah cerah. Jadi lebih cerah kulitnya, lebih cerah, lebih kenyal, lebih lembab. Yang nanti dengan cerah, kenyal, lembab itu akan kelihatan lebih glowing gitu loh. Jadi mungkin akan kelihatan lebih putih gitu. Padahal bukan putih, itu lebih cerah, lebih sehat kulitnya. Jadi lebih lembab, lebih kenyal gitu. Nggak kusam, nggak kering, nggak kuyu gitu loh. Jadi itu ekspektasi yang kalian harapkan kalau misalkan kalian suntik pemutih atau vitamin C Pemutih gitu. itu hanya sejauh itu aja bahwa kalian bisa mendapatkan kulit yang lebih cerah, lebih glowing. Tuh. Apalagi nih kita. Oh, ini nih. Tadi ngomongin vagina ya. Ini aku harus kasih tahu sama teman-teman karena ada banyak sekali produk yang ini bikin kesat, bikin wangi vagina. Dan iya benar. itu beredar banyak banget dari yang nggak bermanfaat sama sekali sampai yang berbahaya. Jadi ini teman-teman harus hati-hati. Teman-teman harus tahu bahwa vagina itu pada dasarnya dia akan mengeluarkan cairan-cairan vagina. Jadi ketika vagina itu keset itu adalah masa ketika kalian tidak di masa subur atau kalian tidak sedang terangsang. Dan dalam kondisi seperti itu, kalau dipaksakan untuk hubungan seksual, memang pasangannya akan mungkin akan merasa lebih keset gitu. Mungkin dia merasa lebih enak dengan kondisi vagina yang keset alias kering seperti itu. Tapi itu akan sangat menyakitkan untuk si perempuan. Ya, karena tidak ada pelumasnya sama sekali gitu, dan itu rentan membuat jadi iritasi di sekitar vaginanya. Itu jadi teman-teman tolong jangan terlalu terobsesi dengan vagina yang keset, karena kalau kalian memaksakan vagina itu jadi keset, itu kalian justru akan menderita sendiri karena pada saat berhubungan seksual itu kalian jadi akan perih sekali, perih dan sakit sekali gitu. Itu akan rawan iritasi, dan tahu sendiri kalau misalkan udah iritasi ya nanti akan ada infeksi lah, ntar keputihan lah, ini itu ya. Jadi vagina itu memang secara fisiologi, secara normal dia akan mengeluarkan cairan-cairan gitu. Jadi jangan dipaksakan untuk keset ya. Terus untuk wangi ini juga adalah yang obsesi yang sangat salah, harapan yang sangat salah teman-teman. Karena
Wangi itu maksudnya gimana sih, Mak? eh Bau bunga gitu, gak tahu. Nah, iya, gue juga bingung maksudnya kalau dibilang wangi itu kalian mau wanginya tuh kayak kayak apa gitu? Gue nggak bisa coba jelaskan ke gue. Kalian mau wanginya tuh kayak apa? Karena karena memang vagina itu karena dia adalah organ dalam ya maksudnya kan dia ada bagian yang di dalam kan dan dia mengeluarkan cairan itu memang dia punya aroma khas tersendiri dan aromanya itu bukan bau juga sebenarnya. It, it, itu tidak dikategorikan sebagai bau. Maksudnya bukan tidak dikategorikan sebagai aroma yang tidak enak. Sebagai bau yang tidak enak. Itu adalah bau yang normal, bau yang wajar dari vagina itu memang baunya seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian mengharapkan vagina itu misalkan apa berbau kembang 7 rupa gitu tuh nggak mungkin. Itu nggak mungkin teman-teman. Malah gue serem loh kalau misalkan vagina kalian tuh bau kembang 7 rupa. Itu Susana apa-apa gue yakin Susana juga nggak gitu. Jadi Aduh. kan serem ya kalau bau sedap malam gitu. Iya Gue juga nggak ya. takut apa? Kan Iya. itu bau gak. Iya, jadi memang baunya itu adalah seperti itu gitu loh. Jadi, nah ini hati-hati karena biasanya kan apa sih produknya Manjaka. Aduh, gue nggak mau nyebut produk deh. Jangan nyebut produk. Pokoknya bahan-bahannya seperti itu. Tapi teman-teman harus hati-hati ya, terutama ada produk-produk yang udah begitu berbahayanya. Itu untuk mendapatkan vagina kesat dan wangi itu biasanya sampai ada yang harus dimasukkan ke vaginanya. Nah itu nanti teman-teman boleh search tuh produk apakah yang gue sebut ini. Bentuknya itu seperti batangan gitu terus itu nanti harus diselipkan ke vaginanya gitu nanti Kayaknya aku katanya pernah lihat. vaginanya itu vaginanya katanya akan keset dan wangi. Nah ini teman-teman harus hati-hati karena dengan memasukkan barang luar ke dalam vagina pasti ada resiko untuk infeksinya, untuk ada bakteri-bakteri di situ ya. Dan sudah banyak sekali kejadian dengan memasukkan bahan-bahan yang istilahnya herbal seperti itu malah bikin vaginanya terbakar. Benar-benar vaginanya itu kulitnya jadi kayak kulit yang habis kebakar, kayak habis kena panci air mendidih gitu kali. Jadi tidak semua bahan-bahan herbal itu bisa teman-teman anggap aman juga. Jadi harus hati-hati, jangan go to that extreme ya. Kalian memasukkan barang-barang yang kalian nggak tahu itu bahan apa sebenarnya hanya karena kalian mengira oh herbal aman, nggak apa-apa, nggak juga. Bawang putih aja, kalau lu taruh semalaman di kulit lo itu, lu taruh aja bawang putih nih, lu tempelin di sini nih, bawang putih lu dihancurin, tempel di sini, lu pasang Panas. plester dari sini. Besok semalaman dah itu pasti udah kebakar sendiri kulit lo. Itu herbal, ya kan? Bukan berarti herbal aman-aman aja, ya kan? Jadi please benar-benar hati-hati. Kalau misalkan kondisinya udah sampai bikin vagina lu kebakar, itu udah susah banget. Kalau mau diperbaiki gimana? Dokternya mau bantunya juga gimana, ya kan? Nggak banyak yang bisa dilakukan kalau udah terjadi seperti itu gitu. Apalagi sih pembesar payudara ya. Pembesar iya. Nah pembesar payudara ini ya gini loh ya teman-teman, payudara itu Aku ketawa mulu habis gue juga kadang-kadang udah payudara itu ukurannya itu sudah ada genetiknya. Jadi itu biasanya dari ibu nenek kalian, pokoknya garis keturunan yang perempuan itu seperti apa gitu loh. Kalau memang nenek kalian, ibu kalian payudaranya besar, ya kalian juga akan lebih cenderung besar payudaranya. Kalau misalkan ibu kalian, nenek kalian payudaranya tidak besar, ya
aneh kalau kalian minta payudara kalian besar ya kan, itu menyalahi yang sudah digariskan gitu loh. Payudara perempuan akan membesar sendiri nanti kalau misalkan kalian udah hamil, melahirkan, itu akan dengan wajarnya membesar sendiri tanpa perlu kalian gede-gedein gitu loh. Itu nanti malah kalian protes lagi, payudara gue bengkak sakit sana sini. Ya itu memang karena kalian lagi mau menyusui gitu loh. Jadi itu memang otomatis akan membesar, tapi dengan ukuran yang proporsional ya. Kalau misalkan kalian dasarnya tidak terlalu besar, ya pada saat hamil membesarnya nggak mungkin tiba-tiba jadi gede berlebih-lebihan, itu nggak mungkin juga gitu loh. Pokoknya karena itu hanya terisi dengan air susu ibu ya kan. Nah, jadi teman-teman harus paham ya. Mungkin silahkan teman-teman Google sendiri anatomis dari payudara. Di dalam situ tuh ada apa aja sih? Mungkin nggak sih payudara itu dengan bagian dalamnya yang hanya terisi lemak, terus ada otot, terus ada ini kelenjar-kelenjar dan saluran ASI itu bisa diperbesar hanya dengan minyak-minyakan. Nah, itu coba silakan kalian Minyak pikir bulus tuh sendiri. bisanya. Nah, kamu nyebut, nggak boleh loh nyebut produk loh. Itu silahkan kalian pikirkan sendiri. Mungkinkah hal itu terjadi, ya kan? Nah, satu-satunya cara kalau kalian mau membesarkan payudara, yang paling masuk akal adalah dengan satu menyusui. Karena di dalam payudara itu isinya adalah kelenjar-kelenjar susu kan. Jadi kalau kelenjar susunya penuh, saluran susunya penuh, itu akan besar. Jadi kalau kalian mau membesarkan payudara, hamil, melahirkan, dan menyusui Nyusui. ya. Tuh. Terus yang kedua ya nggak bisa lagi hanya dengan operasi. Kalau kalian memang seniat itu ya, sebutuh itu dengan payudara besar, ya operasi itu, karena nggak ada cara lain, nggak bisa dengan gimana-gimana ya. Satu cara ditambahkan bahan lain yang membuat itu jadi lebih besar gitu. Karena nggak bisa kalau cuma dari luar dengan minyak-minyakan apa gitu, nggak mungkin, itu udah nggak masuk akal gitu ya. Pembesar payudara, nah termasuk untuk pembesar penis, boleh ya gue ngomongin pembesar penis juga meskipun penonton kita adalah cewek-cewek ya. Supaya juga cowok-cowok cerdas, kalian silahkan juga sama search, browsing di Google anatomi dari penis itu isinya apa aja di dalam situ, dan mungkinkah penis itu bisa diperbesar dengan apa sih, gue nggak tahu pembesar penis itu apa aja, diolesin apa gimana. Dan ini jangan kaget ya, cowok-cowok itu tuh kadang gila-gila juga. Mereka, gue pernah terima pasien, dia berani menginjeksikan penisnya dengan, perlu gue sebut apa enggak ya ini, karena ini sangat mengerikan. Pokoknya dengan bahan-bahan yang nggak seharusnya ada di dalam penis gitu loh. Penis itu bisa membesar karena ada darah yang masuk kan, mengisi ada bagian di penis itu namanya corpus spongiosum, itu darah itu mengisi di situ, makanya dia membesar, memanjang, melebar gitu kan. Nah, bagian sponsnya itu yang biasanya terisi darah itu kemudian diinjeksi dengan bahan-bahan yang lain. Ya, itu kalian pikir sendirilah ya. Apa yang terjadi pada penis itu selanjutnya, hanya karena pengen besar, tapi cuma bisa besar doang, mungkin nggak bisa berdiri habis itu ya kan, nggak ada gunanya juga, buat apa? Kita nggak butuh yang besar-besar tapi nggak bisa berdiri. Oke. Nah, oke. Ma, apalagi Ma? Itu kali ya. Oh, ini juga Ada. obat yang herbal-herbal yang supaya cepet hamil. Iya benar, yang biar Iya, subur. benar, yang biar subuh. Ya. Nah, ini sebenarnya agak-agak tricky juga sih, Mak. Soalnya ini terkait dengan pengetahuan kita tentang tubuh kita sendiri ya kan, apakah kita sudah cukup mengerti tentang tubuh kita sendiri, apakah kita rajin mencatat, peduli dengan tanggal-tanggal haid kita segala macam kayak gitu.
Dan apakah kita tahu, maksudnya apa ya, siklus-siklus hormon, siklus masa kesuburan, menstruasi itu prinsip-prinsipnya itu apakah sudah mengerti atau belum gitu. Karena memang ini mungkin ilmu yang agak rumit ya kalau misalkan untuk awam, tapi ya tetap harus tahu gitu. Ini kan soal tubuh kita sendiri. Jadi untuk terkait dengan kesuburan itu ya teman-teman harus tahu pertama dari siklus mensnya, siklus masa suburnya. Nanti kalau misalkan kalian teman-teman sudah menikah dan memang merencanakan ingin punya anak, ya harus memeriksakan diri dulu. Apakah kondisi rahimnya bagus, ya kan? Ada kista atau enggak, ada permasalahan apa enggak? Sel telurnya matangnya bagus apa enggak, kayak gitu. Nah, itu semua kan harus diperiksakan gitu kan. Terus nanti harus memeriksa sperma suaminya juga gitu kan. Nah, kalau teman-teman sudah memahami ini semua, teman-teman akan tahu bahwa eh, hal yang rumit ini tidak bisa semata-mata diselesaikan hanya dengan obat-obat satu jenis obat herbal aja gitu. Biasanya itu ada orang kalau jualan tuh nggak masuk akal. Jadi dia bilang dengan bahan ini cukup minum ini akan hamil dalam waktu Hamil, berapa ya, lama iya, gitu. benar banget. Wow, dia Tuhan apa gimana ya kan? Bisa menjanjikan anak Kehamilan. ke kehamilan ya kan ke manusia ya kan, nggak bisa, orang dokter aja nggak bisa menjanjikan itu gitu loh. Jadi tidak ada satu itu aja kalau misalkan untuk misalkan dia nggak subur gitu ya, terus dia mau program hamil gitu aja, itu biasanya tuh dokter itu tuh mikir mikir jadwal pengobatannya, terus racikan obat hormonnya gitu loh. Artinya banyak sekali yang harus dipikirkan, banyak sekali urutan-urutannya gitu, dan orang-orang tuh memang harus sabar kalau untuk mau program hamil gitu. Memang harus ikhtiarnya itu harus maksimal banget gitu. Nah, ini yang biasanya tuh orang-orang nggak ngerti karena keburu nggak sabar, keburu pengen cepat-cepat gitu. Ya mungkin karena dikejar-kejar sama omongan tetangga juga kali ya. Jadi apa, mereka maunya tuh buru-buru gitu, padahal nggak ada yang bisa buru-buru dengan program hamil. Artinya dokter-dokter aja untuk membuat seorang perempuan yang tidak subur menjadi bisa hamil itu begitu banyaknya dan begitu ribetnya prosesnya, obatnya itu macam-macam gitu, pemeriksaannya macam-macam, biayanya nggak murah. Lah dalah ini ada orang entah datang dari mana, dia bilang dengan satu pil ini kamu bisa hamil di bulan depan kan. Wow, kalau itu memang bisa terjadi, kamu seharusnya sudah jadi profesor, kamu seharusnya sudah mengajar dokter-dokter di seluruh dunia mungkin, ya kan? Jadi itu sih, jadi yang gue pesan buat teman-teman, ya cerdas-cerdaslah teman-teman dalam memilih Membeli produk. produk, ya terus carilah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kalian dan masuk akal gitu. Jangan absurd lah, jangan mau terlalu dibodoh-bodohi sama kayak gitu. Namanya orang jualan kan ya. Gue kalau jualan ini juga sembarangan aja kali gue ngomong biar barang gue laku ya kan. Tapi kan kita pembeli yang harus cerdas gitu. Itu sih. Ya, benar-benar. Dan lebih cinta sama diri sendiri. Maksudnya ya Itu yang terima paling aja. penting. Itu yang paling penting sebenarnya. Dengan kita mencintai diri sendiri itu, gue lebih setuju kalau apa, yang penting kalian merawat apa yang sudah diberikan sama Tuhan ini, raga tempat jiwa kita bernaung ini kalian sadari dan kalian kenali, kalian jadikan sahabat lah. Maksudnya jangan terlalu tidak bersahabat dengan badan kalian sendiri gitu. Ya, Ini betul. tempat jiwa kalian bernaung loh, sampai kalian mati kalian ada di raga ini. Kalau kalian tidak bersahabat dengan badan kalian sendiri, kalian mau pindah ke badan apa? Ya kan? Udahlah, nggak usah bikin hidup kalian itu ribet. Yang penting disyukuri, dinikmati raga ini, terus dirawat, dijaga kesehatannya, Ya, betul. ya kan?
Daripada kalian buang-buang uang buat barang-barang yang nggak masuk akal itu, lebih baik kalian beli alat-alat olahraga kek, ya kan? Betul, Olahraga betul, aja betul. ada yang gratis-gratis, ya kan? Mending kalian jaga kesehatan dengan cara seperti itu. Dengan kalian jaga kesehatan, itu akan otomatis sendiri tanpa kalian beli produk-produk kayak gitu tuh, kulit kalian akan glowing sendiri, ya kan? Karena peredaran darah kalian akan lancar, ya kan? Rambut ini jadi lebih lembab, nggak kering lagi, nggak kusam lagi, gitu kan? Karena semua aliran darahnya bagus, kalian happy, ya kan? Semua hormon-hormon tuh keluar yang positif-positif gitu. Itu akan membuat kalian tuh jadi kelihatan cantik dengan sendirinya gitu loh. Betul, betul. Itu suara mamaku. Aduh. Jadi mungkin kalau dari aku sih, yang tadi sih lebih cintai diri sendiri. Terus juga bodo amat lah sama beauty standar yang ada di Indonesia dan mungkin juga di dunia kan, kayak cewek tuh harus kalau cantik putih, hidungnya mancung, rambutnya panjang, lurus. Maksudnya ya apapun diri kalian ya, selama kalian menganggap diri kalian cantik, gitu. Yes, ini kayak tadi ada yang nanya ya, Juga. sebenarnya apa sih standar kecantikan yang ini? Ada nggak sih standar kecantikan? Ya, Ya. seharusnya nggak ada standar kecantikan karena kecantikan itu karena cantik itu kan kata sifat ya, dan kata sifat ya itu kan sifat kan berarti relatif. Terserah ya, menurut gue Roma cantik, tapi bisa jadi untuk orang lain ada yang bilang Roma nggak cantik, iya kan? Itu kan bebas setiap Ya, orang, ya kan? Tapi ya di dunia kita yang sekarang ini ya standar kecantikan yang dibuat oleh masyarakat itu memang nyata dan ada. Nah itu teman-teman harus menyadari, itu teman-teman yang harus kritis melihat ini pantas nggak sih kalau perempuan itu dibatesin, dikotak-kotakkan, dilabel-label dengan standar-standar yang seperti ini gitu loh. Padahal dengan manusia seluruh dunia ini, masa iya standarnya cuma satu, ya kan? Nah, Betul. teman-teman silakan belajar dan jadi lebih kritis lagi gitu loh. Tapi memang standar kecantikan itu ada karena masyarakat kita membentuk itu, sengaja membentuk itu untuk membatasi perempuan, ya kan? Jadi kamu mau dibatasi apa enggak nih? Kritisi lagi. Iya. Terserah kamu saja, ya kan? Live-nya 1 jam ya, Mbak? Yes. 3 menit lagi mungkin closing statement kali ya. Sambil closing statement masa dari gue, dari lu dong. Oh, dari aku gitu. Ya iyalah. Udah aus gue ngomong panjang lebar, udahlah. Iya, benar juga. Jadi tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih yang sebenarnya tuh nggak guna gitu kalau kita pakai, maksudnya efeknya tuh nggak ada gitu. Kayak yang kan tadi udah disampaikan sama Dokter Sandra nih dari perspektif. Sorry. Mak, sorry. Kadang itu beberapa itu memang ada gunanya gitu. Kayak misalkan produk-produk herbal gitu. Iya. Misalkan jahe atau apa gitu tuh memang dia ada bermanfaat, tapi dia hanya sebagai pendukung aja untuk mendukung ya kesehatan kalian gitu. Tapi yang kita permasalahkan di sini adalah cara mereka berjualannya itu yang salah. Jadi yang mereka janjikan tidak sesuai dengan yang sebenarnya mereka jual gitu. Jualnya nggak jujur gitulah. Tapi bukan berarti bahannya itu tidak bermanfaat sama sekali ya. Iya. Jadi kayak yang krim pemutih, terus besar payudara, terus ya yang maksudnya produk-produk yang jenis-jenisnya kayak gitu kan. Mungkin teman-teman bisa lebih pilah, maksudnya lebih mengkritisi gitu loh kalau misalnya mau beli produk kayak gitu. Lebih baik kan uangnya ditabung atau enggak dipakai beli alat-alat olahraga gitu kan, lebih bermanfaat gitu loh buat. Terus juga produk-produk perawatan aja lah. Betul. Terus kalau misalnya mau merawat diri, pergilah ke dokter yang maksudnya apa ya, resepnya
udah ditakar gitu. Jangan yang kayak di luaran sana kan belum tahu gitu. Mm-mm. Terus Benar, apalagi benar, benar. Ya, itu yang tadi susahnya kalau sama herbal tuh, takarannya entah gimana. betul, iya kan Karena nggak betul. ada takaran yang pasti. Mm-mm. Sama apalagi ya, cintai diriku. Itu sih yang paling Mm-mm.